Oke guys, setelah kalian menyimak beberapa soal yang sudah ditampilkan di awal, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama di sini soalnya, ceramics can be harder, light, and more resistant to heat than metals. Mari kita lihat atau kita perhatikan kira-kira mana yang termasuk atau kurang tepat gitu. Nah, kita bisa lihat di bagian awal di sini ya, di sini can be harder. Harder. Nah, perlu diingat ya, harder ini adalah bentuk dari komparatif. Komparatif ya. Ingat kalau komparatif itu bisa adjektif di sini ya. Itu belakangnya bisa ditambah er gini atau bisa tambahi more gitu. Kalau teman-teman lupa, teman-teman bisa buka lagi materi tentang comparative degree gitu. Jadi kalau misalkan adjektifnya itu suku katanya lebih dari satu itu pakai more. Kalau cuma satu suku kata itu pakai er gini. Nah di sini itu hard. Hard itu kan satu syllable ya atau satu suku kata. Jadi pakai harder, pakai er gitu. Kemudian di sini yang A ini light dan kemudian selanjutnya lagi more resistant. Nah, sesuai ya tadi ya yang saya katakan, sini pakai more. Karena apa? Karena ini dua suku kata gitu. Sedangkan kalau hard itu cuma satu. Itu guys. Maka dari itu, ini mulai dari awal sampai resistant itu merupakan bentuk dari comparative adjective ya, gitu. Nah, sedangkan di sini kan ada lagi adjective light, tapi itu bukan dari bentuk komparatifnya gitu. Harusnya itu bentuknya lighter seperti itu. Nah, harusnya bentuknya seperti ini gitu ya. Karena apa? Karena harus sepadan gitu, kesetaraan. Mulai dari awal harder ini kan komparatif, kemudian lightnya harus lighter gitu supaya sepadan. Dan kemudian di sini juga bentuk komparatif, more resistant seperti itu. Gitu guys ya. Jadi memang harus sepadan gitu semuanya. Kemudian kalau selanjutnya ini to heat itu bukan ya, ini bukan bentuk komparatifnya itu. Kemudian dan metals gitu ya. Dan ini memang rumus dari komparatifnya ya gitu. Jadi membandingkan keramik itu dapat lebih kuat atau lebih keras gitu ya. Kemudian lebih cerah dan lebih tahan untuk dipanaskan daripada metals. Nah, seperti itu. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang A. Karena ini merupakan kesetaraan ya, jadi semuanya itu harus sama. Kalau misalkan komparatif satu, ya semuanya harus komparatif gitu. Karena di sini yang A itu cuma light, jadi itu salah gitu. Paham ya? Oke guys, lanjut soal yang kedua ya. Nah di sini Sidney Lanier achieved fame both as a poet or as a symphony musician. Nah mari kita perhatikan satu-satu ya. Yang pertama A di sini achieve. Sini merupakan verb ya, merupakan past verb di sini atau masa lampau gitu ya, past verb. Jadi di sini kita lewati, bisa lewati karena memang belum terlihat kesalahan di situ ya. Kemudian di sini fame both. Nah, oh ya perlu diperhatikan di sini ada both. Both ini merupakan pair conjunction ya. Dimana kalau both itu pasti nanti ada pasangannya yaitu and gitu. Seperti halnya kayak not only. Itu pasangannya pasti but also seperti itu. Terus kemudian ada lagi either itu sama or, kemudian neither sama nor seperti itu. Jadi ada pasangannya sendiri-sendiri gitu ya. Mari kita perhatikan. Nah kalau misalnya both ini pasti nanti harus ada pasangannya and gitu. Kemudian yang B as a both, nah nggak ada yang salah ya. Kemudian yang C, nah sini guys. Nah di sini terdapat kata or. Nah, di mana kalau or itu harusnya pasangannya dengan either ya. Or gini. Nah, karena di sini nggak ada either, melainkan adanya both. Nah, di mana both itu pasangannya adalah and gitu. Jadi or ini kurang tepat gitu. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang C ya. Tuh. Paham ya? Dan kalau yang D itu musician, sini nggak ada yang salah ya gitu ya. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang C atau yang C karena di sini ada pair conjunction yaitu both. Nah, both ini pasangannya harus menggunakan and gitu. Sedangkan di sini yang ada itu or. Jadi kurang tepat gitu ya.
Oke, paham ya? Oke, sekarang lanjut ke nomor ketiga. Mari kita perhatikan soalnya. Sini, currently the main element of competition, yang A nih ya, the main element of competition. Nah, ini sudah tepat, jadi nggak ada masalah. Kemudian put on nation. Nah, di sini ada pair conjunction seperti di soal sebelumnya. Ada put dan harus ada n. Nah, di sini sudah ada n ya, berarti ini benar gitu. Karena tadi kan sudah saya jelaskan ya, kalau both itu pasangannya dengan and. Kemudian kalau not only itu but also, kemudian either itu or, neither itu nor. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada both dan di sini ada and, jadi sudah tepat gitu. Dan di sini whatever or representing by human resource. Nah, kira-kira mana yang kurang tepat? Mari kita perhatikan ya. Saat ini elemen utama dari kompetisi baik itu nasional dan internasional adalah dipersembahkan oleh human resource. Seperti itu. Teman-teman perhatikan di sini ya. Nah, di sini ada to be, kemudian di sini ada verb ya. Nah, di sini ada by. Nah, kira-kira kalau menemukan struktur kalimat seperti ini, teman-teman ingat apa? Ya, tentunya kita bisa ingat rumus passive voice ya. Passive voice. Nah, seperti ini. Jadi rumusnya itu ada apa aja kemarin? Ini sudah saya bahas di video sebelumnya, yaitu ada objek dan plus, kemudian ada to be ya. To be-nya bergantung dari waktunya, karena ini termasuk present ya, karena ada are ini to be present gitu. Kemudian ada verb bentuk ketiga, kemudian ada by, kemudian ada subjek yang terakhir. Nah, seperti ini rumusnya. Ingat-ingat ya. Kira-kira teman-teman sudah paham belum? Ini implementasinya pada kalimat yang ada di sini. Oke, jadi kita analisis dulu ya. Kemudian yang termasuk objek, yaitu yang pertama ini ya, yang A ini ya, the main element of competition, ini adalah objeknya. Kemudian, put on national and international level. Oh ya, maaf, maksudnya objeknya itu sampai sini, level sini ya, dari the main element sampai international level or. Nah, itu termasuk objeknya. Kemudian di sini or ini termasuk to be-nya ya. Sesuai rumusnya di sini. Kemudian, nah, kalau sesuai rumus di sini harus ada verb 3 gitu. Nah, di sini enggak terdapat ya, melainkan bentuk verb ing gitu. Jadi kurang tepat ya. Karena setelahnya itu sudah terdapat by sesuai dengan rumusnya ya di sini. Kemudian di sini adalah subjeknya gitu. Dipaham ya? Jadi yang kurang tepat yaitu yang C. Siapa yang tepat? Berarti yang C atau C gitu. Paham ya? Oke, kita sekarang lanjut lagi ke soal berikutnya. Mari kita perhatikan. Anas live in coniferous forest. Eat bamboo, shoots, and lives fast and spending about 12 hours a day eating. Oke, mari kita perhatikan yang A di sini. In coniferous forest. Nah, di sini ada preposition in ya, menandakan bahwa dia hidup dalam hutan gitu. Jadi nggak ada masalah di sini, sudah tepat gitu. Kemudian selanjutnya eat bamboo, shoots, and leaves fast and spending. Oke, untuk yang B di sini ada fast, kata sifat ya atau adjektif, dan lanjut yang C di sini ada spending. Kemudian yang D ada eating. Nah, kira-kira mana yang kurang tepat? Mari kita perhatikan verb yang ada pada kalimat di sini ya. Di sini ada yang pertama yaitu ada live, dan kedua ada eat. Nah, kemudian ada mana lagi yang termasuk verb? Spending ya. Spending ini juga termasuk verb. Nah, dari ketiga verb tersebut bentuknya itu kurang setara, atau ini merupakan soal kesetaraan ya, atau kesamaan gitu. Nah, di sini yang pertama itu live, eat, nah, di mana itu termasuk bentuk kata kerja yang pertama. Nah, sedangkan di sini spending itu bentuk kata kerja yang tambah ing atau verb ing gitu.
Jadi dalam kesetaraan spending ini kurang tepat ya, karena harusnya bentuknya spend gitu aja. Tuh, jadi jawaban tepat yaitu yang C. Kemudian kalau untuk yang D, ini eating juga. Kenapa kok nggak salah? Karena eating di sini itu menjelaskan di sini 12 jam. 12 jam itu menghabiskan selama 12 jam itu hanya untuk makan. Nah, itu jadi eating di sini menjelaskan kegiatan yang sedang berlangsung, yaitu apa? Yaitu selama 12 jam ini makan gitu. Oke, jadi untuk pembahasan soal kali ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan dan tidak kebingungan lagi ketika menemukan soal yang seperti ini. Intinya teman-teman harus fokus dan bisa mencermati setiap struktur yang ada pada kalimat tersebut gitu ya. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah menonton, dan tolong dukung channel ini terus yaitu dengan cara like, share, dan juga subscribe channel ini ya, agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.